Shalom adik-adik di rumah. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online ya. Nah, adik-adik coba Kak Rake tanya nih, gimana kabar adik-adik di rumah ya? Gimana kabarnya? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bergembira melakukan aktivitas di rumah ataupun di luar rumah ya. Adik-adik sekarang sudah mengikuti PTM kan ya? Pembelajaran tatap muka. Harus semangat ya. Dan tentunya adik-adik harus tetap menjaga prokes ya, dimanapun adik-adik berada. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu ini ya. Coba Kak Rake tanya dulu. Adik-adik di rumah ada yang pernah mendaki gunung nggak? Ada nggak yang sudah sampai di puncak gunung gitu? Kalau Kak Rake sih belum. Kak Rake takut karena Kak Rake nggak kuat. Karena itu harus memerlukan tenaga yang kuat adik-adik supaya bisa sampai puncak. Kalau ada adik-adik yang bisa sampai puncak ya, mendaki gunungnya, wih hebat sekali. Terus ada yang ini nggak? Ada yang pernah menyelam nggak? Atau diving gitu? Ada yang udah pernah? Mungkin kalau yang bisa berenang bisa menyelam di kolam renang ya. Ya, tapi kalau ada yang belum nggak apa-apa. Terus ada yang bisa ini nggak? Mendayung perahu gitu di pantai atau naik kano gitu di pantai, atau mendayung perahu di sungai gitu pas rafting atau gimana? Ada yang udah pernah? Pasti seru ya. Nah, dimanapun adik-adik berada, beraktivitas di rumah ataupun di luar rumah, adik-adik pasti selalu akan disertai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik dimanapun adik-adik berada. Nah, sekarang mari bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang pertama, yaitu daki, 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 daki gunung yang tinggi. Adik-adik,
Sekarang waktunya adik-adik untuk berdoa. Kita bersatu hati minta pertolongan Tuhan supaya ibadah ini boleh berjalan baik dan lancar. Mari kita berdoa adik-adik. Sikap berdoanya ingat ya, yang sopan dan hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang penuh kasih, Bapa sumber sukacita kami dan kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami yang tiada berkesudahan. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan buat kami semua. Terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu secara online. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu Bapa melalui kuasa Roh Kudus-Mu sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa yang jahat yang ingin mengganggu ibadah kami pada hari ini. Tolong kami Bapa, lindungi kami, dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita lanjutkan pujian kita kepada Tuhan ya. Sekarang kita langsung nyanyikan 2 lagu, yaitu Yesus itulah, kemudian lanjut dengan ku menang, ku menang. Semangat ya, masih berdiri semua ya. Yesus itulah satu-satunya menolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Iya adik-adik, lagi sebentar adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian, yaitu Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah adik-adik, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Ingat bawa Alkitabnya ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Ya, Kak Mary harap adik-adik di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Nah, gimana adik-adik? Sudah menyiapkan Alkitabnya dekat-dekat? Pastinya sudah ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga
Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati, sehingga apapun yang kami dengar, yang kami pelajari, bukan hanya dapat kami dengar, tetapi juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Kak Mary yang akan memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal. Ayo cari kitab Amsalnya. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Kami ulangi, Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Kak Mary akan bacain untuk adik-adik. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, adik-adik tahu semut nggak? Tahu nggak? Kak Mary pernah melihat semut kecil-kecil. Semut-semut itu kecil-kecil apa besar-besar? Kecil ya. Nah, semut itu kecil, bahkan kalau umpamanya kita nggak sengaja nginjek, nggak sengaja nyubit, dia bisa mati. Nah, adik-adik pernah memperhatikan semut nggak? Dia kalau jalan itu biasanya beriringan sama temennya. Ya, nah adik-adik pernah melihat semut itu diem nggak? Diem, bengong, nggak ngapa-ngapain, duduk-duduk. Enggak ya, semut itu dia jalan ke sana ke sini, berusaha mengumpulkan makanan. Biasanya kalau ada gula, dia ketemu gula di meja makan adik-adik, dibawa ya, digotong sama semut. Dibawa kemana kira-kira? Dibawa ke sarangnya. Nah, semut itu biasanya kecil dan sarangnya sangat jauh. Semut itu meskipun dia kecil, tapi dia dengan rajin mengambil makanan untuk dibawa ke sarangnya. Nah, kalau biasanya semut ukurannya, makanan yang dilihat itu ukurannya besar. Apa yang dilakukan kira-kira sama semut? Iya, biasanya kalau ada makanan yang ukuran besar, dia akan mengajak temannya untuk menggotong dibawa ke tempatnya, ke sarangnya. Nah, jadi kita diajak untuk melihat, memperhatikan si semut. Si semut itu sangat rajin, dia tidak bermalas-malasan. Nah, meskipun tidak ada pemimpinnya, dia akan jalan. Meskipun tidak ada yang nyuruh, dia akan jalan mengambil makanan. Lalu di ayat yang ke-8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Jadi dia akan mengumpulkan makanannya, dibawa kemana? Ke sarangnya, supaya saat susah mencari makanan, dia tetap mempunyai persediaan makanan. Nah, adik-adik, kira-kira dari 3 ayat itu, apa yang harus kita contoh saat kita melihat semut? Yang harus kita contoh adalah si semut itu sangat rajin. Benar nggak ya? Benar nggak semut rajin? Benar ya, si semut itu sangat rajin. Dia tidak pernah bermalas-malasan. Nah, adik-adik di rumah harus mencontoh si semut. Dia rajin. Contohnya kalau adik lakukan sehari-hari gimana? Contohnya adalah kalau pagi-pagi bangun. Kalau umpamanya mamahnya bangunin, "Dek, bangun, Dek." Gak boleh bilangnya, "Ya, Mah, lagi 5 menit, aku mau tidur dulu. Ya, Mah, lagi 10 menit, ntar lagi deh." Jangan seperti itu ya. Jadi kalau dibangunin, "Iya, Mah, bangun." Nah, kalau mama atau papanya di rumah minta tolong, "Adik-adik, minta tolong ambilin sapu dong." "Ah, enggak, Mah, aku masih main." Boleh nggak kayak gitu? Enggak boleh ya. Jadi adik-adik yang di rumah harus mencontoh semut.
Mencontoh semutnya apa? Yang rajinnya yang dicontoh. Ya, adik-adik harus rajin seperti semut. Rajin bangun pagi, coba mulai dari besok. Rajin membantu orang tua. Terus apa lagi ya? Rajin belajar. Selain itu juga adik harus rajin membaca Alkitab dan berdoa. Nah, Kakak Mary mau tanya, adik-adik di rumah punya cita-cita nggak? Kalau Kak Mary punya cita-cita, adik-adik di rumah punya nggak cita-cita? Punya. Nah, cara untuk menggapai cita-citanya adik gimana? Apakah cuma berdoa saja kepada Tuhan, Tuhan, besok aku mau ulangan, aku mau dapat nilai bagus. Bisa nggak gitu aja? Enggak bisa ya. Nah, selain adik minta pertolongan Tuhan saat adik-adik ulangan ataupun ingin berlomba, ingin menggapai cita-citanya adik-adik, bukan cuma itu, tapi adik-adik harus rajin berusaha. Kalau adik-adik ingin mendapat nilai yang bagus, adik-adik yang di rumah harus rajin belajar. Kalau adik-adik lagi sakit terus pengen supaya cepat sembuh, adik-adik bukan hanya berdoa, tetapi juga rajin apa? Rajin minum obat. Nah, Kak Mary ingat satu lagu. Ada lagunya si semut ya. Gimana ya lagunya? Si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktu musim panas ku rezeki. Allah Bapa di surga, pelihara engkau juga. Orang yang percaya takut matikah. Nah, dari situ juga kita diajarin ya, kalau meskipun binatangnya kecil tapi selalu disertai Tuhan, apalagi kita. Tapi ingat, kita juga harus rajin. Tuhan juga nggak mau kita menjadi anak-anak yang pemalas. Nah, jadi ayo adik-adik jangan kalah rajin sama semut. Semut aja rajin, masa adik-adik yang di rumah nggak rajin? Ayo sekarang di rumah adik-adik bilang, saya mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin. Mulai besok saya mau bangun yang pagi. Besok saya mau lebih rajin untuk belajar. Saya mau rajin membantu orang tua. Selain itu, adik-adik juga harus rajin berdoa dan membaca Alkitab. Janji ya? Benar. Ya, jadi adik-adik di rumah harus rajin seperti semut. Nah, adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Dan ingat, adik-adik di rumah bukan hanya dengar ya. Tadi Kak Mary bilang harus rajin seperti semut, bukan hanya dengar aja. Tetapi ayo belajar mulai besok harus rajin. Kalau ada yang sudah di rumah sudah rajin, lebih rajin lagi. Ya. Nah, adik-adik di rumah, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Untuk menutup, kita berdoa dulu. Adik-adik di rumah sekarang lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk mengucapkan syukur kami ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami diajak untuk belajar dari binatang yang kecil yaitu semut. Kami diajarkan untuk selalu rajin untuk belajar, rajin membantu orang tua, dan juga rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik akan melanjutkan memuji nama Tuhan dengan berbagai macam lagu yang diajak oleh kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mary, bercerita tentang si semut. Nah, kalau adik-adik mau berhasil dalam pendidikan adik-adik,
adik-adik harus mencontoh sikap si semut. Si semut itu sangat rajin adik-adik mengumpulkan bahan makanan pada musim panas untuk dimakan pada musim dingin. Nah, ingat ya, adik-adik harus rajin belajar supaya bisa berhasil di sekolah. Sekarang kita mengaminkan firman Tuhan yang tadi dengan menaikkan pujian si semut yang kecil. Semangat! Si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktu musim panas tumbuh rezeki. Allah Bapa di surga pelihara engkau juga, orang yang percaya takut matikan. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktu musim panas tumbuh rezeki. Allah Bapa di surga pelihara engkau juga, orang yang percaya takut matikan. Nah adik-adik, kita akan memberi persembahan untuk Tuhan. Mari siapkan uang persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat ya, persembahannya dimasukkan di celengan. Kalau adik-adik nggak punya, bisa dimasukkan di amplop yang nantinya akan dikumpulkan pada bulan Desember. Ya, mari kita iringi persembahan ini dengan kita membawakan pujian, kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita, tapi sebelum kita akhiri, kita akan berdoa untuk persembahan dan menutup ibadah ini. Adik-adik, mari sikap berdoanya ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Terpujilah namamu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada saat ini kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan baik dan lancar. Itu semua hanya karena pertolongan Tuhan semata. Terima kasih Bapa atas semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Sebagai tanda ucapan syukur kami sudah memberikan uang persembahan. Kiranya Bapa memberkati persembahan kami dan kiranya persembahan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami Bapa untuk mengelola persembahan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami mohon selalu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami di hari-hari mendatang. Sertai adik-adik di rumah dalam masa belajarnya, baik di rumah ataupun di sekolah. Berkati juga keluarga mereka dan juga orang tua mereka, kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Bapa, kami mohon kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Bapa,
Kami mohon pertemukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu selanjutnya. Kami akhiri doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus buat kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin cemerlang. Anak masing-masing di sekitarnya dalam